menebarkan benih cinta, menumbuhkan asa. Ku masih mencoba menghijaukan dunia tanpa sadar. Salam Planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol memberikan tips bagi sahabat The Brondol yang mau melakukan pembukaan lahan pada daerah gambut dengan menggunakan sistem dengan cara menaikkan pembikin parit, misalnya pakai parit 21 atau parit 11, yang dimana bahwa tanah dari paritnya adalah dinaikkan sebagai media tanam, sehingga nanti memang gawangannya akan sedikit lebih tinggi. Hal ini biasa dilaksanakan di perusahaan dikenal namanya sistemnya adalah CECT. Nah, kalau di masyarakat bisa nggak Bapak? Ini bisa saja diterapkan. Ini adalah sebuah pertanyaan dari sahabat The Brondol ini adalah Mas Saipul. Beliau akan membuka lahan, rencananya dengan lahannya adalah lahan gambut seperti inilah. Karena memang sering banjir sehingga maka mau dinaikkan tanahnya. Sehingga ketika tanahnya mau dinaikkan, mau tidak mau adalah dengan cara menggali parit dari misalnya menggunakan konsep 21, artinya adalah dua baris tanaman satu parit. Ini misalnya ini parit 1 2 parit lagi 1 2 parit lagi. Nah, jadi dari parit ini akan dinaikkan. Sehingga apa sih yang harus dilakukan saya Pak Pendi ketika kita mau melakukan pembuatan parit ini? Apa ada efeknya terhadap tanaman kelapa sawit ini? Maka tips yang pertama adalah bahwa ketika tanah sudah dinaikkan dan dipunggui, kalau dalam bahasa di perkebunan adalah tebarkan kalsium karbonat atau kapur pertanian dengan jumlah yang cukup banyak, Mas. Karena bahwa lahan ini adalah lahan gambut, apalagi ini adalah masuk dalam kategori subsoil. Karena penggalian parit bisa di kedalaman 2 meter, 3 meter, bahkan 4 meter. Kita gali ke atas untuk kita menaikkan ke atas sebagai media tanam, otomatis dia akan sangat asam. Ini yang paling penting harus dibawahi. Sehingga sangat asam. Yang kedua, memang dengan adanya penambahan kapur pertanian, kita berharap akan terjadi perbaikan secara struktur tanah secara cepat. Karena biasanya gambut yang ketemu tanah mineral liat berwarna putih ke abu-abuan ini adalah tanahnya kalau kering adalah sangat keras, tapi kalau dia basah dia adalah sangat becek sekali, sangat lembek sekali, sehingga tidak cocok untuk perakaran tanaman kelapa sawit. Ini yang harus kita lakukan adalah yang pertama adalah menaburkan kalsium karbonat atau kalsit atau kapur pertanian. Ini jumlahnya cukup banyak, Mas. Sarannya adalah 1 ton per hektar, Mas. Ditebar merata ini. Jadi setelah dipunggui, tebar kapur pertanian sebanyak itu. Alasannya satu, untuk memperbaiki keasaman, karena kita belum ngomong masalah magnesium karena tanamannya memang belum ada. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus diwanti-wanti adalah ketika menggunakan bahan galian parit ini sebagai media tanam di tanaman kelapa sawit kita, yang harus kita pahami adalah semakin dalam tanah, maka kadar unsur hara mikro adalah semakin kecil. Sehingga yang harus diantisipasi adalah pemberian unsur hara mikro pada tanaman belum menghasilkan. Nantinya harus secara intensif, Mas. Salah satu kebun yang tempat saya kerja, ketika dia digali paritnya sekitar 2 meter dinaikkan, ditanami kelapa sawit, rata-rata adalah defisiensi boron akan muncul. Yang dari mulai usia tanaman belum menghasilkan sampai tanaman yang mau menghasilkan, sehingga memang perlu penanganan. Nah, ketika kita diberikan rekomendasi 50-100 gram unsur hara mikro per tahun, per pokok per tahunnya untuk tanaman yang belum menghasilkan atau sudah menghasilkan sekalipun, maka ini menjadi konsen. Bahkan kalau kita gas sampai 100 gram, maksimum 100 gram terus, dari TPM juga nggak ada masalah. Karena bahwa kasusnya cukup banyak sekali. Ketika lapisan tanah itu semakin dalam, ini menjadi masalah yang besar. Karena memang semakin unsur hara mikronya semakin kecil ini. Kemudian yang ketiga, tips yang ketiga, kalau bisa dalam pembuatan ini juga memperhatikan tinggi air maksimum. Gak ada salahnya, kemarin saya diskusi dengan Mas Ipul juga sudah dilaksanakan, adalah bagaimana kita berdiskusi dengan masyarakat sekitar. Jangan sampai kita membuat parit yang sia-sia. Paritnya sudah besar, ternyata debitnya lebih besar, yang berujung terhadap penggenangan lahan sawit kita, bahkan sampai ke tanaman kita. Misalnya ini lahan gambut datarnya, penggalian parit dinaikkan sampai ketinggian 1 meter, ternyata sampai 2 meter. Nah, ini yang menjadi masalah besar bagi kita. Dan yang keempat, yang terakhir adalah bicara tentang bahan galian ini adalah ukuran, Mas. Karena kalau penggalian
penggalian ini tidak diukur dengan pasti, speknya harus dipastikan dulu. Misalnya mau paritnya berapa, jarak tanam berapa, sehingga jarak antar jarak pokok terhadap bibir parit nanti berapa, ini harus kita pastikan dulu. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan. Intinya adalah gini, apakah gambut bisa dilakukan dengan sistem menggunakan CSCT atau close ended trace ini, conservation trace ini, artinya bahwa ini gambut datar digali paritnya, ini misalnya ini parit, ini gambutnya digali parit, dinaikkan ke atas, dan ini media untuk menanam kita. Maka kita akan menggunakan media yang tanah dalam, dan ini memang banyak pengaruhnya. Sebagai contoh, kalau tidak dikasih kaptan di dalam media perakaran ini, ditanami kacangan, ya nang bilang nggak akan tumbuh-tumbuh, karena memang kalau kemarau keras luar biasa, kalau hujan lembek ya ini, maka ditambahi dengan menggunakan kaptan, sehingga semoga terjadi perbaikan perbaikan di struktur tanahnya dan perbaikan secara kimiawi dengan cara menaikkan pH-nya. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika memang agak muter-muter karena udah mulai siang ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya, dan melapangkan jalan rezeki yang halal bagi kita semua. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.